Sekarang kita akan membuat form di Microsoft Access. Nah, misalkan ini adalah tabel yang akan kita buat formnya di materi sebelumnya. Nah, di sini di tabel ini, file access ini sangat penting sekali untuk membuat tampilan form menjadi lebih baik. Nah, tabelnya kita ubah dalam bentuk datasheet view. Nah, kemudian kita buat form. Caranya klik menu create dan klik icon more form, kemudian kita klik form widget. Nah, membuat form bisa dari tabel, bisa dari query. Nah, tapi untuk sekarang kita bikin form dari tabel. Berarti nanti input formnya masuk ke tabel. Kemudian kita pindahkan file di available file ke selected file. Caranya klik tombol panah, dua panah ini. Nah, pindah semua dari NO sampai keterangan dan klik tombol next dan kita pilih tampilannya. Untuk sekarang ini kolumnar dan klik tombol next dan kita bisa pilih tampilannya, kemudian klik next. Nah, kemudian kita bisa simpan judul formnya atau nanti belakang saja. Kemudian kita pilih modify the form design supaya tampilan form kita bisa edit, dan klik tombol finish. Nah, ini tampilan form. Nah, di bagian form ini ada 3 bagian, ada form header, ada detail, ada form footer. Nah, sekarang kita coba masukkan label ke dalam form header. Contohnya di sini misalkan input stok barang gudang. Untuk stok barang gudang kita atur teksnya di Just TV, kemudian kita atur. Nah, kemudian kita tambahkan lagi label. Misalkan klik menu design, kita tambahkan label. Di sini misalkan PT Mandiri Sejahtera. Nah, kita bisa atur teksnya, diperbesar dan ukurannya bisa lebih besar. Nah, sudah. Tambahkan label di form header. Kemudian di form footer juga kita jika ingin menambahkan label, misalkan di sini kita tambahkan label. Ya, kita bisa tambahkan label, ditebalkan, ditengahkan. Nah, kemudian di bagian detail kita
coba edit. Contohnya di sini edit box untuk NO sampai keterangan, ini panjangnya sama sehingga tampilan formnya kurang menarik. Nah, untuk itu kita ubah supaya panjangnya berbeda-beda. Caranya kita pilih dulu semua tabel, semua form, kemudian klik menu arrange, kemudian remove. Nah, sudah, sekarang grupnya sudah putus. Nah, baru kita bisa geser-geser, kita perkecil untuk NO misalkan sampai sini, sedangkan untuk kode misalkan sampai sini. Kalau untuk nama sampai sini. Nah, untuk stok awal misalkan sampai sini, kemudian tanggal sampai sini, kemudian barang masuk, kemudian tanggal keluar sampai sini, kemudian barang keluar sampai sini, kemudian stok akhir sampai sini, kemudian harga satuan sampai sini, kemudian jumlah sampai sini misalkan. Kemudian untuk keterangan kita bisa detailnya, kita bisa lebar ya. Kemudian untuk keterangan misalkan kita kurangi panjangnya, kemudian kita perbesar tingginya misalkan sampai sini. Nah, ini dari tampilan form. Nah, sekarang kita masukkan rumus ke stok akhir dan jumlah. Nah, jumlah, dan caranya kita klik edit box stok akhir. Ingat ya, edit box, bukan label, bukan yang ini, tapi edit box. Nah, caranya kita klik edit box, kemudian kita klik menu design, dan kita klik icon property sheet. Nah, di sini tampilan dialog property sheet, dan kita klik control search. Nah, akan muncul tombol titik-titik ini, kita klik. Nah, kemudian kita masukkan rumus di sini. Stok akhirnya kita hapus. Di sini tidak usah mengetik kecuali angka. Kita awali dengan sama dengan, dan kita masukkan file yang akan dihitung. Misalkan di sini stok awal. Ingat di sini stok awal ada label, ada stok awal nggak ada labelnya. Kita pilih yang nggak ada labelnya. Kemudian tambah, dia barang masuk nggak ada labelnya, yang ini dikurang, barang keluar, dan klik OK. Nah, rumus untuk stok akhir kita klik di sembarang tempat, ingat jangan salah klik. Nah, sekarang untuk jumlah, masukkan rumus untuk jumlah, klik edit box jumlahnya, dan control search, dan klik tombol titik-titik ini, dan kita hapus jumlahnya, kita ganti dengan rumus, awali dengan sama dengan, kita masukkan file yang akan dihitungnya. Sini stok akhir, dan dikali harga satuan misalkan.
sudah, klik OK. Nah, kemudian untuk formatnya di sini currency ya, sudah muncul. Nah, kita klik di, jangan salah klik sembarang tempat, klik aja tempat kosong. Nah, sudah selesai. Nah, sekarang kita coba ubah tampilan formnya, klik view, kemudian form view. Nah, ini dia tampilan form. Nah, seperti ini. Nah, kalau ingin memasukkan data baru, karena fungsi form adalah untuk memasukkan data, kita bisa lihat data kedua. Nah, kalau mau masukkan data baru, klik new blank. Nah, kita klik misalkan di sini B03, misalkan pepaya. Stok awalnya misalkan 75. Tanggal masuk, kita klik ikon tanggal. Misalkan barang masuknya misalkan 80. Tanggal keluar barang keluarnya misalkan 60. Maka stok akhirnya dia akan mengisi sendiri. Kita tinggal isi harga satuan. Ingat pengetikannya, jangan, tidak usah pakai apa-apa, dan jumlahnya akan langsung terisi. Kemudian keterangannya misalkan seperti ini. Nah, kita lihat. Nah, sekarang kita lihat di tabel, barangnya sudah masuk. Nah, kita lihat di sini pepaya sudah masuk. Nah, itu